Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emoli Firmansyah. NPM saya 1935 10335 dari kelas 7B Digital Forensik. Nah, di sini saya akan mempresentasikan suatu jurnal yang berjudul menggabungkan analisis forensik digital statis dan langsung dalam lingkungan virtual. Nah, pertama ada introduction atau pengenalan. Jurnal ini mengeksplorasi kemungkinan menggabungkan hard disk offline dan analisis DOM memori. Lingkungan virtual dapat mengaktifkan memulai operasi sistem dari image disk tanpa mengubah image. Menggunakan data dari DOM memori dapat memungkinkan sistem mendekati keadaan saat disita. Penting untuk menyatakan bahwa metode yang disajikan adalah bukti konsep dan masih belum cukup kuat untuk dianggap siap digunakan untuk analisis forensik. Nah, lalu ada yang pertama digital forensic analysis atau analisis digital forensik. Nah, untuk pendekatannya untuk forensik digital adalah analisis statis. Pendekatan ini paling banyak digunakan telah menetapkan prosedur dan menetapkan validitas hukum dari bukti yang dikumpulkan. Alat untuk analisis media kemudian digunakan untuk mencari bukti digital. Analisis statis memiliki keterbatasan tertentu. Yang terbesar adalah tidak dapat memberikan gambaran lengkap tentang peristiwa. Untuk melakukan analisis statis, sistem target perlu dimatikan. Ini dapat dicapai dengan urutan shutdown yang benar atau hanya dengan menarik steker listrik. Untuk kelemahan analisis statis yang sering diabaikan adalah ketidaknyamanan bagi pengguna biasa. Sebuah sistem tidak dapat digunakan saat salinan forensik media dibuat. Untuk sistem tertentu yang memerlukan ketersediaan tinggi, ini dapat sepenuhnya mencegah analisis statis. Sebuah alternatif untuk analisis statis adalah analisis langsung. Dalam hal ini, bukti dikumpulkan saat sistem sedang berjalan. Analisis langsung menyelesaikan beberapa masalah analisis statis. Ada beberapa masalah lain dengan analisis langsung. Penyelidik mungkin tidak memiliki tingkat akses yang sesuai ke sistem yang diselidiki. Virtual Machine for Static Analysis. Nah, penggunaan mesin virtual diusulkan untuk tahap analisis penyelidikan forensik digital. Idenya adalah untuk membuat mesin virtual dari sebuah gambar untuk diselidiki. Karena mesin virtual hanya mensimulasikan beberapa komponen perangkat dasar, gambar tidak dapat langsung dibuat di mesin virtual. Nah, masalah ini telah diatasi oleh CERT. Mereka menciptakan LabVIEW. LabVIEW itu pun adalah alat forensik yang membuat mesin virtual VMware dari gambar disk mentah atau disk fisik. Ini memungkinkan pemeriksa forensik untuk membuat image atau disk yang mendapatkan perspektif lingkungan tingkat pengguna yang interaktif. Semua dapat memodifikasi image atau disk yang mendasarinya. Semua perubahan yang dibuat pada disk ditulis ke file terpisah. Ini memungkinkan kelanjutan analisis dari tempat ia berhenti atau memulai ulang dari keadaan asli gambar atau disk. Volatile Memory Analysis. Nah, analisis memori volatil menunjukkan janji bahwa satu-satunya sumber bukti adalah DOM memori fisik. Penyelidik kemudian dapat membangun kasus dengan analisis DOM memori di lingkungan terisolasi yang tidak mengganggu bukti. Selain itu, analisis memori volatil offline tidak bergantung pada sistem operasi mesin yang mungkin disusupi. Ini memungkinkan deteksi proses yang disembunyikan oleh rootkit yang diinstal atau alat serupa. Alat yang berbeda untuk analisis memori diusulkan seperti FATKit, Body Snatcher, Volatools, dan Face. Masalah terbesar dengan analisis DOM memori adalah kurangnya alat. Ini karena dengan setiap rilis sistem operasi baru, struktur memori fisik berubah. Analisis forensik langsung digunakan pada DOM memori fisik untuk memulihkan informasi dari mesin yang ditargetkan. Salah satu masalah utama adalah untuk mendapatkan DOM memori fisik yang dapat dibaca.
Hibernasi adalah cara yang efisien untuk menyimpan dan memuat memori fisik. Analisis hibernasi memiliki keunggulan penting. Aktivitas sistem benar-benar dibukukan. Oleh karena itu, data yang koheren diperoleh dan tidak ada perangkat lunak yang dapat memblokir analisis. Sistem dibiarkan berfungsi sempurna setelah analisis tanpa efek samping. Proposed method. Nah, maka jurnal ini mengusulkan kombinasi analisis statis dan hidup. Kombinasi tersebut harus memberikan lebih banyak wawasan tentang keadaan saat ini dari sistem yang sedang diperiksa dan pemahaman yang lebih baik tentang peristiwa yang menyebabkannya. Nah, sekarang kita masuk ke testing atau pengujiannya. Nah, sistem yang akan diteliti adalah Windows XP SP3 yang diinstal pada partisi NTFS 8 GB dengan RAM 256 MB. Partisi hard disk dan RAM kecil dibandingkan standar saat ini. Mereka diatur kecil untuk memungkinkan manipulasi yang lebih cepat tetapi cukup besar untuk menunjukkan prosedurnya. Nah, hard disk dikeluarkan dari komputer. Lalu, gambar partisi 8 GB dalam format mentah dibuat menggunakan alat DIDI. Gambar disimpan di komputer desktop penyidik dan diatur hanya untuk dibaca. Nilai hash MD5 dihitung menggunakan Microsoft File Checksum Integrity Verifier dan nilai disimpan untuk perbandingan nanti. Lalu, Live View 0.7b dimulai dan diberikan beberapa data dasar tentang gambar dan lingkungan yang harus dibuat. Itu diperintahkan untuk menyediakan jumlah RAM yang sama, yaitu 256 MB, di mesin virtual. Dan juga informasi bahwa gambar tersebut adalah Windows XP telah disediakan. Live View membuat file yang diperlukan di directory yang dipilih. Lalu server VMware memulai proses boot. Ia menyadari bahwa sistem telah sedang hibernasi dan mencoba membangunkannya. Windows XP menawarkan untuk menghapus data restorasi dan sistem boot tanpa mengambil sistem hibernasi. Itu diterima dan sistem dimulai. Sistem di mesin virtual dimatikan. Itu dilakukan karena dua alasan. Salah satunya adalah untuk menguji apakah gambar telah berubah. Alasan lain untuk shutdown adalah untuk mengekstrak file hibernasi dari gambar. Lalu gambar partisi dipasang menggunakan Mon Image Pro versi 3. File hebrew-file.sys telah disalin dari gambar dan dipasang ke sistem file. Salinan diatur hanya read dan nilai hash MD5-nya dihitung. Menggunakan utilitas sendman shell, the memory dibuat dari hebrew-file.sys. Nah, sekali lagi, file diatur untuk dibaca saja. Dan hash MD5-nya dihitung. Saat ini kita simpulkan bahwa lebih mudah dan kurang rawan kesalahan untuk menggunakan alat yang lebih matang untuk analisis DOM memory, seperti kerangka kerja volatilitas. Lalu, sebelum analisis gambar partisi DOM memory dibuat lagi menggunakan Live View. Live View menawarkan pilihan untuk terus bekerja pada mesin virtual yang dimodifikasi atau memulai dari awal dari file gambar. Lalu menggunakan volatilitas dimungkinkan untuk membaca berbagai data dari DOM memory. Daftar proses yang berjalan dengan waktu dimulainya dibuat. Lalu daftar tersebut dibandingkan dengan daftar proses yang berjalan di mesin virtual. Perbedaannya adalah pada proses yang dimulai secara manual pada sistem asli yang diselidiki. Daftar volatilitas DLL yang dimuat untuk setiap proses menunjukkan baris perintah. Nah, baris perintah tersebut menunjukkan bahwa TrueCrypt sedang berjalan di sistem dan enskripsi itu mungkin sedang digunakan. Juga, TrueCrypt tidak dimulai dari disk sistem, tetapi dari beberapa volume lainnya. Karena hanya ada satu partisi pada sistem itu pastilah sebuah removable disk. Ini persis seperti yang terjadi pada sistem asli yang diselidiki. Proses tersebut ditemukan dalam salinan memori yang mudah menguap dari sistem asli, dimulai di mesin virtual. Demikian pula file dibuka yang ditemukan dalam salinan memori dibuka dengan aplikasi yang sama di mesin virtual. Tidak ada informasi baru yang diperoleh, tapi mesin virtual
di bawah mendekati sistem asli sebelum dihibernasi. Jika perlu, ini akan memungkinkan analisis lebih lanjut dari hubungan antara proses dan file pada sistem. Nah, setelah pengujian selesai, mesin virtual dihentikan. Semua file yang relevan, gambar partisi hard disk asli, heberfile.scs, dan the memory yang dibuat darinya diperiksa untuk perubahan. Nilai hash untuk ketiganya memiliki nilai yang sama dengan file aslinya. Status sistem tidak berubah, artinya bukti tidak diubah. Dan juga proses investigasi dan langkah-langkah yang diambil dapat diverifikasi dan diulang. Prinsip yang diterima dalam forensik tidak dilanggar. Nah, lalu kesimpulannya dan kerja masa depan untuk kedepannya ada beberapa ide tentang penggunaan dan peningkatan di masa yang akan mendatang. Salah satu penggunaan yang menempatkan salinan virtual sistem online dengan alamat IP yang sama dan port jaringan terbuka bertindak sebagai honeypot. Idenya adalah untuk menarik penyerang yang sama yang mengkompromikan mesin untuk pertama kalinya mencoba untuk menemukan mereka yang lebih tepat. Akan menarik untuk menetapkan dengan otoritas apa saja perubahan yang dibuat pada sistem dalam persiapan untuk hibernasi, selain dari menutup koneksi jaringan. Kerjaan di masa depan juga akan diarahkan untuk mencoba mengaktifkan kembali dari hibernasi di lingkungan virtual. Ini dapat dicapai dengan menyesuaikan file hibernasi untuk lingkungan perangkat keras yang berbeda yang ditawarkan oleh mesin virtual. Proyek Sandman juga mengerjakan penulisan di file hibernasi. Pendekatan lain untuk masalah ini adalah menyalin data dari file hibernasi ke file snapshot mesin virtual. Kedua file berisi gambar memori ditambah dengan beberapa info tambahan. Seharusnya dimungkinkan untuk mengkonversi satu format ke format lainnya. Nah, itu saja sekian dari saya. Jika ada dapat kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.